Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama kita lagi dan luar biasa. Semangat pagi. Apa kabar? Dahsyat, fantastis, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan boleh duduk kembali ya. Luar biasa ya Harvest ini ya. Leadernya, agennya semangat semua ya. Pagi-pagi gini ya, udah mau diajak ke Power Day ya. Kalau di SB 9 tempat kami itu malam hari teman-teman. Tapi ternyata ada yang Power Night juga ya. Ada ya. Oh, 1 minggu ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Kanho ya, pemilik agensi, ke Pak Johnny Johnson. Kalau ada beliau itu SB 9 langsung wah ramai banget ya Pak. Ditunggu Pak kedatangannya. Pak Ronald ya, terima kasih Susi dan leader yang lain yang saya belum kenal. Ada lagi yang duduk di belakang itu teman saya itu ya, Pak Gunawan itu ya. Selamat datang Pak. Nggak pernah ke kantor saya Pak. Oke teman-teman. Saya rasa teman-teman nggak ada yang kenal saya ya. Siapa lu ya? Saya Habib ya, Habib Rohim, bukan Habib Rizik ya. Jadi saya hari ini sebenarnya mau santai-santai teman-teman ya. Nah itu enaknya Prudential ya. Kapan kita mau kerja, kapan kita mau santai itu boleh ya. Tapi subuh-subuh adik saya kasih info, mas. Nah saya ini kena ini ya, ketiban duren ya, menggantikan ya. Jadi sebenarnya PIC waktu Power Day hari ini itu Ubaidillah ya, kok ya, kok lain ya. Jadi sebenarnya memang kami ini lain tapi bersaudara, jadi nggak enak banget buat saya gitu ya. Ubaidillah itu adik saya yang paling kecil ya. Waktu itu saya ajak ke Prudential sekalian ya. Nah dia ditelepon sama ibu mertuanya malam-malam, pagi harus langsung balik ke Lamongan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mohon maaf banget hari ini nggak bisa datang. Saya kakaknya ya sekaligus leadernya mau nggak mau ya harus datang ya. Mestinya mau tadinya itu mau tiduran ya, karena kan hari ini ada puasa sunnah ya. Nah kalau awal puasa itu biasanya saya jarang puasa, Senin Kamis jarang. Tapi kok kemarin semua ikut, saya ikut gitu. Ikutan sahur ya. Agak pusing kalau barusan puasa itu biasanya agak pusing, jadi saya pakai tiduran maksudnya. Tapi begitu datang ke sini pusingnya langsung hilang. Ya teman-teman ini semuanya pada ya. Oke teman-teman ya, nama saya Habib. Saya cerita sedikit ya boleh ya tentang background saya ya. Nggak mulai bayi ya, nanti kepanjangan 2 jam nanti ya. Saya itu mulai tahu menjual itu semenjak SMA teman-teman ya. Saya sekolah di SMA 4 ya, yang mungkin ada yang lulusan SMA 4 di depannya Wisata Utama ya kalau hari ini ya. Waktu itu saya diajak teman saya mampir dulu ke TP, ke TC. Nah, tunjungan center teman-teman ya. Dulu masih rapi tunjungan center itu, ada yang jualan elektronik, ada yang jual jam kayak gitu teman-teman. Hari ini toko-toko yang sebelah kanan udah banyak yang tutup ya. Tinggal yang kiri yang untuk dinas-dinas itu ya. Nah, waktu parkir di situ didatengin sama tukang parkirnya, ditawarin jam tangan. Mas, ini teman saya tadi malam baru nyolong di TP. Saya juga gini, pasti bohong ini ya. Nyolong di TP, jual jam namanya Boy London sama Benetton kalau nggak salah. Nah, mungkin yang seumuran saya ya, saya kelahiran 78 ya. Jadi udah tua banget ya. Waktu SMA itu ada jam tangan yang dalamnya itu bisa berubah-berubah warna dasarnya. Jadi kalau siang hitam, kalau nanti agak dingin gitu cuacanya ganti lagi. Jadi ganti-ganti bisa biru, ungu, kuning gitu ya. Padahal 1 jam gitu ya. Teman saya nggak taunya tahu-tahu beli aja teman-teman. Seharga 35. Wih, ditawar-tawar kan, 50 turun 35. Terus ngapain? Saya tanya teman saya, gak apa-apa nanti di kelas dijual lagi. Wah, ternyata nyampe sekolahan dijual
karena modelnya bagus, terutama yang cewek-cewek itu malah banyak yang pesen. Nah, pulang sekolah kita langsung balik lagi ke TC. Ke TC nyari tukang parkirnya. Ya, memang tugasnya dia tukang parkir ya, pasti ada. Pak, temannya ada yang nyolong lagi nggak? Wah, gimana? Dikira kita laporan polisi. Loh, enggak, ya itu aja. Enggak, maksudnya yang tadi ini Pak, saya mau jual lagi gitu. Wah, beneran tak? Ya wes, kalau mau jual lagi tak kasih potongan harga. Jadi 30, tadi kan 35. Nah, besok pagi ya datang ke sini ya. Pagi datang. Oh, nggak tahunya banyak yang pesen. Jadi teman-teman cewek terutama ya, itu hampir satu sekolahan itu mungkin ya 30-20% lah itu beli. Jadi kewalahan si tukang parkir ini, karena dia pagi udah harus di situ, nggak bisa keluar. Ternyata dia kewalahan di pasar turi teman-teman. Nah, karena kewalahan orderan saya sama teman saya, akhirnya saya dikasih tahu, wes pun di order langsung. Tapi ojo lali yo, aku kayak ono, kan tak urui. Jadi waktu itu kalau nggak salah 12,5 atau 11.000 kalau nggak salah. Harga 1 jam. Kita jualnya bisa 25.000. Wah, untungnya ternyata lumayan ya. 100% untungnya. Nah, itu jadi habit akhirnya. Terus berkembang sampai saya punya teman-temannya ini orang kaya, mamanya itu beli jam. Tapi kita nggak punya karena mereknya Christopher Adel itu agak mahal ya. Kita beli, takut nanti dia nggak cocok. Janjian sama yang jualan. Kalau nggak cocok boleh tukar nggak? Oh boleh tukar, tapi nggak boleh tukar duit, harus tukar barang. Ya harus tukar barang. Nah itu teman-teman. Dia punya pabrik ternyata waktu Lebaran karyawannya dikasih jam semua. Yang karyawan tertentu ya. Nah ini lumayan ternyata. Wah dari situ saya mulai tahu kalau menjual itu uangnya banyak ya. Terus kuliah di UPN teknik kimia ya teman-teman, nggak ada hubungannya sama sekali sama jualannya teknik kimia ya. Neraca panas, neraca massa bingung teman-teman, matematika, fisika, kimia wes. Masuk situ nggak tahu karena saya itu bingung pilih jurusan apa. Terus UMPT nggak diterima. UMPT saya di ini kedokteran gigi waktu UMPT-nya karena dekat sama rumah saya di Tugu Pahlawan, menyepelekan. Kan sore itu mesti kita lihat nih, di mana nanti lokasi duduknya, nomornya di mana. Alah, deket aja di UNER. Besok pagi aja sekalian. Nggak taunya paginya itu telat, terus macet. Mau masuknya parkir macet banget. Aduh, macet. Belum nyari tempatnya saya ini. Nah, saya itu dari kecil teman-teman dikasih satu anugerah ya, kelebihan yang mungkin nggak semua orang punya. Nah, ini teman-teman. Kelebihan saya itu kelebihan keringat. Benar nih Bu. Jadi ketika waktu SD dulu kan sama guru kan selalu ya Pancasila, sila pertama. Nah, ayat ini kan gitu ya. Pancasila nggak ada ayatnya, lupa. Sila pertama ya. UUD 45 hafalan tuh. Kan masuk urut gitu ya. Nah, itu kalau disuruh gitu padahal berdiri di tempat duduknya itu saya langsung kemeringat. Terus kalau ada PR 1, 2 gantian nomor 1, nomor 2. Pas giliran saya maju, papan tulisnya nggak pakai yang gini ya, pakai yang kapur. Saya selalu ganti kapur 3 kali tuh. Karena tak pegang, nulis, kena air langsung, nggak bisa nulis. Jadi semua badan, semua ini nggak ada yang nggak keringetan, kecuali kuku sama rambut. Tapi rambut aja basah, karena kan kulit kepala keringetan. Nah ini kelebihan saya teman-teman ya. Dari kecil itu saya menyadari ketika saya mulai nggak pernah saya TK soalnya, langsung SD. Mungkin teman-teman punya anak jangan langsung SD, nanti kayak saya keringetan. SD kelas 1, kelas 2 sampai kuliah sampai hari ini ternyata saya keringetan terus. Ini aja mungkin salaman sama aku tadi basah ya, ini udah dingin kena asli. Tapi kalau digini-ginikan terus itu basah. Kalau dulu sampai netes-netes. Nah katanya dokter jantung lemah, paru-paru basah, ternyata enggak. Jantung mama nggak mungkin kuat olahraga. Saya suka olahraga, perut sampai 6 pack ya dulu ya. Sekarang 1 pack ya. Paru-paru basah juga enggak. Nggak taunya memang jantung itu ada apanya, kantongnya atau apa agak lebih besar dikit gitu loh.
nanti dioperasi dibawa ketiak sini, diambil kelenjar keringatnya, udah nggak kelihatan katanya di PHC. Waduh, saya disuntik aja takut ya. Jangan dioperasi, wis nggak usah biarin keringatan nggak apa-apa gitu ya. Nah ini teman-teman yang menghambat saya ketika saya join di Prudential ya, balik lagi yang kuliah tadi ya. Ketika saya mau lulus, ternyata saya itu iseng-iseng teman-teman. Saya itu ada saudara saya itu bawa beras. Saya punya tetangga yang dia ini cateringnya lumayan gede. 1 minggu bisa 7 ton, 1 hari 1 ton. Pas saya tawarin, karena saya tetangga dan berasnya juga bagus kata dia, akhirnya saya boleh masuk di situ. Tapi 1 minggu cuma 3 ton, 4 ton. Nah pertama awal-awal langsung dibayar cash, yang kedua dikasih cek, yang ketiga malah mundur giro, jatuh tempo ya. Akhirnya nggak kuat modalnya. Nah saya udah lepas dari dia, lulus kuliah. Saya ini kan mau nikah ya, karena pacaran waktu mulai semester 2 sampai sekarang ini ya. Gak pernah pacaran karena keringat teman-teman. Nah ternyata istri saya itu anti air, jadinya sama keringat ya gak ada masalah, lanjut sampai sekarang ya. Semester 2 sampai sekarang ya. Terus habis itu ngelamar teman-teman, jadi sambil jualan beras, sambil ngelamar di perusahaan, ngelamar gak ada yang diterima, UMPT tadi aku ya. Datang ternyata sini duduk saya, sini dosen yang jaga. Mampus saya. Saya tuh selalu bawa sapu tangan. Di tas saya itu ada sapu tangan lagi. Nah ini udah basah semua tuh. Tidak pakai kan di lap gini kan? Nulisnya kan dikasih alas ini biar nggak basah. Itu LJK saya tak lihat sampai melengkung gitu. Nggak lulus teman-teman, makanya masuk UPN ya. Terus begitu nggak pernah ngulangi lagi. Ngelamar pekerjaan juga nggak pernah diterima teman-teman. Ketika saya ngelamar, tes yang ini interviewnya nggak pernah lulus. Kalau tes tulis selalu lulus teman-teman. Karena pas interview ada AC, ngomong berdua, kamu ingat semua saya. Nggak pernah lulus. Akhirnya ya wis lah, buka toko. Tapi sebelum buka toko, saya pernah sempat kerja di satu perusahaan kayu ya. Itu pun ditolong sama saudara saya ini yang ini ya Pak, dia di kantor akuntan pajak yang handle pajaknya dia. Jadi udah kenal baik sama pemiliknya. Jadi ketika ujian salah malah disuruh betulin dulu. Udah masuk 1,5 bulan nggak kerasan teman-teman. Ketika nggak kerasan udah balik lagi ke toko teman-teman ya. Nah itu jadi saya itu dari di Sandepan walaupun pengangguran tetap nekat nikah ya. Ya, jadi nganggurnya sih nggak nganggur-nganggur amat ya, ada toko ya, sewa toko ya buat jualan itu tadi ya sembako. Nah ketika saya jual sembako 2 tahun, saya mulai kenal yang namanya pulsa gesek teman-teman. Jadi kakak ipar saya waktu itu di toko saya juga, dia bagian servis. Terus dia ngomong sama saya, aku nyervis HP, kamu jual pulsa aja nanti sekalian gitu, barangkali ada yang beli. Nah, waktu itu pulsanya masih gesek voucher ya teman-teman ya. Nah lumayan teman-teman, ketika saya pulaan itu satu tas kecil, ransel yang kecil itu yang biasanya orang jualan taruh depan itu. Nah itu untungnya udah banyak teman-teman, karena 1 biji bisa 1.000 sampai 2.000 rupiah. Sementara saya mesti ngangkat beras, yang ngangkat gula, Indomie, rokok itu 1 slot itu untungnya dikit banget teman-teman. Kalau ngecer malah banyak. Kalau saya jual partai itu malah dikit, saya sukanya partai. Gak suka ngecer walaupun kecil modalnya. Jadi saya jual partai. 1 shop untungnya paling 600, 500, ada yang 400 rupiah. Tapi kalau ngecer itu lumayan ya. Nah 2 tahun saya mulai bingung teman-teman, karena pulsa ini untungnya enggak banyak juga. Terus ini pulaannya gimana ya? Tak ganti semua. Kurang istiqomah ya. Ini teman-teman ya. Jadi pindah-pindah terus saya ya. 2 tahun ganti pulsa sampai kenal ada yang ini bisa bikin server operator teman-teman ya. Jadi saya bikin komputernya. Teman kuliah di UPN, dia juga kuliah di ITS. Nah jadi dia pinter, dia bikin sendiri. Tapi dikit-dikit upgrade bayar lagi, dikit-dikit upgrade lagi dibayar lagi. Saya kayaknya dibohongi ini ya. Ada produk baru upgrade lagi, kan ada M3 5000 telepon.
5.000 SMS kalau yang zaman dulu itu ya. Nah, upgrade lagi. Ya wes nggak apa-apa lah. Akhirnya berkembang dari satu toko small waru itu ke 3 toko. Jadi saya punya 3 small waru Petra Bubutan, semuanya kontrak ya 8 sampai 10 juta per tahun itu ya. Semuanya pakai karyawan. Nah saya ini mindsetnya belum pebisnis teman-teman ya. Nggak pernah stok barang, nggak pernah cek duit teman-teman. Percaya gitu aja. Dan semuanya pernah kebobolan. Bahkan waktu saya jaga sendiri pernah kebobolan. Jadi satu pulsa per satu kotak gini ya teman-teman ya. Itu hampir 5 jutaan kalau nggak salah diambil. Maka tak kejar, nggak nututi teman-teman ya. Dia naik motor ya. Saya juga naik motor ngambil kunci lama banget ya, udah hilang ya. Nah itu teman-teman. Awalnya saya mulai bangkrutnya pulsa di situ ya. Jadi ketika toko saya bangkrut, tiga-tiganya saya ini udah nasabah 4 tahun di Prudential sama Bapak Febian tadi. Sudah kenal mungkin ya Pak Febian dan dia itu ya, luar biasa dia ini ya. Anak saya itu pernah klaim 2 kali kena tipes. Terus saya merasa klaimnya gampang. Pak Febian nanya sama saya, kamu sekarang kerja apa? Nggak ada Pak. Kamu dari dulu udah tak ajak di bisnis ini ya. Nah ini teman-teman nggak boleh nyerah ya. Kita ini kalau follow up calon nasabah itu bisa sampai 5 kali 7 kali. Tapi kalau follow up calon agen, kadang-kadang kita ini gampang nyerah. Kamu nggak mau ya wes, ini yang butuh bukan saya. Kadang-kadang kita merasa seperti itu ya. Nah ini nggak boleh. Pak Febian terus dia continue walaupun nggak setiap bulan datang ya. Tapi ketika ada kesempatan ketemu dia pasti ngomong-ngomong terus. Nah waktu saya mau surrender itu dia ingetin saya lagi. Ya habis lah. Pas dia BOP saya lagi, saya nyerah ya, mau kerja apa lagi, udah nggak ada kerjaan, 9 bulan saya udah ngoper kontrak toko, udah nggak jualan lagi, udah nggak ngapa-ngapain. Istri saya kasih tahu, mah tadi Febian ini ngajak ayah ke Prudential. Ya nggak apa-apa lu daripada nganggur ya. Iya juga sih, tapi saya keringetan tadi teman-teman ya. Ada nggak di sini yang keringetan? Semua Pak, semua. Semua ya. Saya pulang aja Pak. Nah, ini yang menghambat waktu itu ya. Jadi minder banget tuh teman-teman. Jangankan saya datengin orang ya, saya itu pemilik toko kan pernah di prospek ya gitu ya. Ada agen dari AXA atau AIA, saya lupa, CCCC itu cantik ya, datang lama prospeknya, baru 5 menit saya langsung gobias teman-teman, dipasangin langsung, tak hadapkan ke saya. Ini saya di prospek, Dani, oh aku nih prospeknya. Saya ngomong sama Pak Febian, bos, aku bisa jadi pinter bos. Ini produk mana aku iso lah, bu ajari pasti iso. Tapi ketemu orang saya itu takut banget. Loh, kok aneh sih, Bib? Kok kamu tiap hari lo buka toko ketemu orang? Loh iya, tapi kan aku nggak nawarin, dia yang datang. Itu pun kalau mereka ngobrol lama, aku kemeringet. Terus dia ngomong gini, Bib, masalah setiap orang tuh beda-beda. Kamu mungkin keringetan, orang lain beda lagi. Tapi kalau kamu mau ada kemauan, pasti ada jalan. Dia kasih contoh ilustrasi kayak gini. Kamu hari ini Bib, santai-santai lagi baca koran, terus anakmu ini mainannya masuk ke kolong. Nah dia nangis-nangis ngambil mainannya nggak bisa, nggak nyampe. Terus datang ke kamu, ya, ambil mainanku. Kamu bantuin dia nggak? Ya tak bantu lah bos, kasihan pemenang nangis. Nah sama Bib, kamu hari ini punya Tuhan, aku punya Tuhan. Kamu pagi datang ke kantor training, terus jalan kepanasan, kehujanan, malam kamu berdoa sama Tuhanmu, nangis-nangis, besok ulangi lagi, nggak dapat nasabah lagi, besok kamu ulangi lagi, nggak dapat, kamu berdoa lagi. Kira-kira lama-lama Tuhanmu kasihan nggak? Kayaknya ya kasihan ya. Lah iya tuh, pasti kamu dapat nasabah. Yang penting kamu mau, nanti pasti nemukan jalan. Pakai sapu tangan, kok pakai anduk? Ya sapu tangan kayak dia. Baru kali ini dia nganjurin pakai anduk ya. Tapi saya malu teman-teman. Pakai sapu tangan, Pak Iga saya dia. Pak Iga teman-teman. Karena begitu turun ke tetangga ya, saya aku ke tetangga ya. Ya, gor-gor ya. Keluar, jalan ke rumahnya gemeter teman-teman. Masih mulai gobios. Nah kebetulan pakai lengan pendek. Saya nggak pernah punya lengan panjang. Ngapain jaga toko pakai lengan panjang?
ya pakai kaos kaos oblong ya. Kaos oblong ya. Terus itu beli hem ya pendek-pendek. Begitu nyampe ketek-ketek pagernya itu teman-teman. Langsung gobius jagung-jagung teman-teman. Waduh. Iki ono enggak ya? Enggak keluar-keluar. Wah, koyo enggak lama balik lagi saya. Pulang ke rumah. Loh, enggak jadi. Enggak ada orangnya. Loh, yang lain loh sebelah kan banyak. Kayak iso ngomong teman-teman. Ya wis lah. Nah, keluar lagi. Beneran teman-teman. Jadi saya datang ke tetangga saya itu Pak siapa namanya saya lupa ya. Dia kerja di Telkom. Saya prospek sampai diambilin kipas angin ya. Kipas angin yang kotak itu sampai diambilin saya. Kalau kopios tak jagung-jagung ya. Saya prospek nggak closing. Tapi closingnya setahun kemudian karena anaknya lulus kuliah di Telkom, anak nikah atau lulus kuliah udah nggak dapat asuransi. Saya pas ke Madura, saya tadi jalan-jalan ke Madura ya di Sandepan. Saya pas ke Madura ditelepon sama istri saya. Ini tadi Bu, kok nama nasabah saya lupa. Nah ya itulah. Telepon nyari ayah katanya mau ikutkan anaknya. Ya wis lah. Nanti mama bilang nanti Jumat kan biasanya atau Sabtu ayah pulang. Iya wis ayah apa mama wis ngomong. Nah dapat teman-teman. Jadi seandainya 1 tahun yang kemarin saya nggak kesana, saya nggak closing teman-teman. Nah itu tetangga pertama ya. Tetangga yang kedua, kadung pemeringat ya. Depannya, kedek. Mulai agak keringetan. Jadi keringetan saya itu kalau udah keluar habis teman-teman. Nah enak. Jadi yang pertama ini yang kena keringat saya ya. Yang berikutnya enggak. Jadi yang kedua ini enggak keringetan. Tetangga saya yang keringetan. Jadi Pak Gatot ini kayak saya berarti. Kalau grogi kopios. Jadi awalnya nggak keringetan, ngobrol-ngobrol dia yang keringet semua teman-teman ya. Ya akhirnya terus nggak closing malah dia ya. Dia kerja di perumahan, punya kayak semacam developer ya. Nah itu awal-awal saya join ya teman-teman ya. Saya merasa berat banget ya di Prudential ini. Ya. Saya jalan ke rumah tetangga ibu saya, gimana ikut? Enggak. Ya ini memang katanya leader saya menabur, nanti pasti menuai. 2009 bulan September kalau nggak salah ya, kalau nggak Oktober saya itu join. Tapi nggak dapat nasabah teman-teman. Nah, ada sih 1, 2 itu ya, 3 nggak sampai 10 ya. Terus ibu saya ngomong sama saya, kamu ini loh kan bangkrut ya, punya utang banyak, nggak kerja yang lain tak. Nanti kamu bayar utangnya gimana kan? Semua yang kamu punya udah mulai kamu jual ya, motor dijual ya, pokoknya semua dijual ya, perhiasan istri dijual semua ya. Nah ini teman-teman, koya juga saya ini. Akhirnya saya kerja juga di 2010 bulan Mei di kantor sebelah, ada di Snaker ya. Nah ini saya kerja di situ teman-teman. Jadi bulan 6 kalau nggak salah. Saya menggantikan yang dari rumput itu pas kebetulan dia lagi sibuk-sibuknya ngurusin batiknya, Bu Lulut namanya ya, dia punya batik Vanro, dia udah nggak pernah ke Disnaker lagi. Pas saya ke kecamatan ngobrol sama nasabah, nah kebetulan saya ada nasabah di kecamatan, saya dikasih tahu, Mas Habib katanya nyari kerja, ini loh gantiin Bu Lulut aja. Nah saya datang ke Disnaker teman-teman, saya kerja di sini sampai akhir 2010. Pernah sih saya ketemu agen mungkin dari Harvest juga ya, lagi canvassing kayaknya, canvassing ya, rekrut, canvassing selling juga ya. Wah ini agen nih ya, nggak apa-apa, saya juga agen. Nggak mungkin dia rekrut saya, kan status saya masih aktif juga di SB9 ya waktu itu. Nah itu awal-awal ketika mulai join, mulai kerja lagi, terus dari situ saya kenal lagi yang namanya ada kegiatan Youth Entrepreneurship Program teman-teman. Saya join di situ, nggak lama, cuma 3 bulan. Itu kayak semacam menjual, tapi bisnis, dipinjemi barang, nanti dijual, untungnya buat kita dilombakan per kelurahan se-Surabaya. Nah ini enak teman-teman, dapat gaji saya. Begitu saya acara ini selesai ya, 3 bulan, aduh saya itu merenung teman-teman. Ternyata menjual itu susah banget ya, mikirin gudang ya,
ngatur teman-teman yang dari kelurahan, terus cari pasarnya, belum lagi harganya. Saya udah punya satu bisnis yang luar biasa dahsyat ya. Prudential saya nggak perlu mikirin yang namanya harga, saya nggak perlu mikirin yang namanya gudang dan sebagainya. Saya cukup datang ngobrol, ikut saya dapat komisi. Ngapain saya tinggal ya? Nah itu 2011 bulan Desember. Jadi awal 2012 saya udah mulai fokus. Datang ke kantor, teman-teman kayak saya ini udah nggak kenal, padahal saya 2009 baru ya Pak, ya gitu aja. Duduk paling pojok sebelah sini, kalau itu pojok paling belakang, saya nggak pernah duduk depan gini. Takut banget saya nanti disuruh maju ya. Masih kemeringat kan saya gitu ya. Duduk paling pojok, belakang-belakang atau tengah-tengah ya, yang nggak mungkin disuruh maju kan susah duduknya kan. SB9 kan buahnya ya Bu ya, jadi nggak mungkin pojok disuruh maju kan gitu ya. Yang ditanya-tanya suruh maju kan yang sini aja. Nah, saya mulai ikut sistem ya teman-teman ya, pentingnya ikut sistem ya. Saya jadi tahu ya teman-teman yang ada di laporan produksi ya, yang nomor 1 siapa, nomor 2, gimana ya caranya. Saya datangi teman-teman, saya belajar sama dia. Kok bisa caranya gimana? Nah, akhirnya ketemu jalannya tadi teman-teman. Ayo kamu bareng sama aku berdua, tapi kamu yang presentasi. Nah ini teman-teman, saya ini kemeringat disuruh presentasi. Tapi kalau saya lihat omsetnya dia, kalau nggak dia nomor 1, partnernya dia yang nomor 1. Jadi selalu gantian 2 orang ini, Pak Santoso sama Pak Indarto tadi yang di Bangkalan, teman saya ya. Gimana caramu? Kita datang ke satu instansi, ke puskesmas, kita minta waktu untuk presentasi. Mereka pas rapat, kita yang presentasi. Yang presentasi siapa? Pak Budi Karyo. Waduh, iya masih satu urutan ya. Nanti kalau kamu sama aku, Pak Budi Karyo yang presentasi, nggak mungkin dia mau. Nah itu teman saya Pak Santoso bilang kayak gitu. Nah kamu kan sudah beda jauh banget. Nah kenapa kok Pak Budi Karyo, kok nggak Pak Febian aja? Tak pikir-pikir, iya ya Pak Budi Karyo mau, Pak Febian pasti mau. Toh saya ini direct agent, kan dia dapatnya banyak. Nah mulai mikir ya, kok kan tahu Pak Indarto, Pak Santoso omsetnya kan nomor 1 terus. Ternyata caranya gini. Nah sekarang ini mereka lagi, Pak Indarto fokus rekrut agen persiapan ZUM, Pak Santoso ini masih kepingin selling. Aku diajak bareng sama dia. Syaratnya Koko yang presentasi, karena dulu yang presentasi Pak Budi Karyo. Wah Pak Febian ini luar biasa teman-teman. Saya sama sekali nggak pernah join fieldwork ya. Saya kemeringat kayak gini nggak pernah dibarengi ternyata. Kurang ajar ya Pak Febian. Jadi dia tahu ya, oh kamu itu bisa, tapi cuma takut gitu aja. Jadi dibiarin. Terus waktu saya minta untuk ini presentasi, dia ngomong, Bib, agen itu tugasnya ngoceh. Nah aku mau seret-seret ngoceh, pasti sholat. Wes gampang, gak jadwal. Kok aku mau presentasi? Wow, semangat teman-teman ya. Udah membayangkan ya, omset sekian, setiap minggu itu selalu ada closingan mereka berdua. Kalau nggak 2, 3 minim satu case 1 orang ya. Semangat. 2 hari sebelum hari H, Pak Febian telepon, Bib, amandelku kambuh. Jangankan teriak-teriak Bib, ngomong telepon sama kamu nih sakit Bib, amandelku Bib. Nanti kamu batalin aja ya. Waduh, mateng aku. Gak mungkin tak batalin kan teman-teman ya. Saya udah punya gambaran ya. Omset saya sekian disuruh batalin, saya ngomong, ngerti aku. Kon gak tahu barangnya aku. Paling aku bawa maju dewi. Gue yudi. Yowes, ini materi ini apa ya aku tak gawe. Ajarono kayak cari ya. Gini caranya presentasi. Gak boleh diem aja. Nah makanya saya dari tadi ini aja ya, biar gak bosen katanya gitu. Aku gak suka presentasi itu, aku lebih suka one on one. Kenapa? Kamu kalau presentasi ada 2 orang yang ingin, terus temannya ngomong jelek, 1 nila setitik merusak susu sebelanga. Waduh, bener ya. Tapi ini buktinya dari presentasi. Gak apa-apa, coba ini sih. Aku timbangannya ijen tambah wedi kemeringan kabeh. Nah ini anak koncoe lumayan.
Nah, teman saya juga gitu, dia nggak mau kalau dia yang presentasi, saya yang disuruh presentasi. Nah, saya ini orangnya, ya wes lah, gak apa-apa, ngalir aja, dikongkon apa, ya wes. Saya suka tantangan teman-teman ya. Begitu datang, diajari, bikin materi, waktu hari H, ternyata presentasi nggak kayak gini ya, AC dingin gini ya. Nggak, sempat lampu mati 5 menit, jadi nggak ada kipas ya. Untung ya Pak Ali aja cerita, tapi udah nyiapin materi, bis itu 5 menit nyala teman-teman. Jadi cuma kipas angin tok. Terus ini ada proyektor. Untungnya nggak netes-netes ya keringet, tapi cuma keringet biasa aja. Nah itu pengalaman presentasi pertama. Yang menarik teman-teman, ketika kami datang ya, kami datang kan kepingin ketemu kepalanya atau kepala PU-nya ya. Ya dari mana Mas? Ini Bu, kita dari Prudential Surabaya. Prudential? Sini mas gitu. Wah, saya takut ya teman-teman. Ini di Madura ya teman-teman. Pelosok sana ya. Ini dokternya ternyata. Saya itu udah nasabah Prudential 3 bulan. Terus agen saya pindah. Gak tahu pindah kemana lupa. Saya disuruh pindah juga, tapi saya nggak mau, uang saya dikembalikan utuh. Kembalikan utuh Bu? Iya. Wah, beli berarti agennya ya. Dikembalikan utuh semua, tapi saya nggak mau. Saya itu karena searching masih pingin Prudential. Nah Bu, kan kita udah datang, Ibu ikut sama kita aja. Makanya sampai nggak celok. Ya. Ternyata dia dokter di puskesmas itu teman-teman ya. Wah, ini pengalaman pertama udah begitu bahagia. Bener kayaknya saya mesti presentasi. Ya dari situlah teman-teman, dari satu puskesmas saya keliling ke puskesmas yang lain ya. Jadi semacam canvassing tapi ada referensi lah ya. Saya dari sini Bu, kemarin ke sini. Teman Ibu di sana ya. Iya ini. Iya Ibu, kemarin dia juga bilang kalau punya teman di sini. Dia udah ikut loh Bu, katanya ini bagus gitu. Tapi Ibu dengerin ya, kalau ingin tanya-tanya, tanya aja gitu. Jadi pas kita presentasi ada yang nanya, langsung kita lingkari teman-teman. Nah, ini yang kita dahulukan ya. Jadi setiap kali presentasi kita dapat 1-2 nasabah ya. Jadi awal mulai fokus, bayangin teman-teman ya. 2009 join, akhir ya 2012 income saya sebulan baru 1,2 juta. Ngapain? Nah, ngapa-ngapain. Tapi di Desember 2012 itu udah 7, sekian. Ya. Saya bersyukur banget ya. Jadi benar kata leader itu nggak ada salahnya teman-teman. Disuruh apa aja ikut teman-teman. Karena leader udah tahu ya, dia udah duluan. Dia tahu kalau saya bisa, jadi nggak dimanjakan. Wes kamu jalan sendiri kayak gitu teman. Jadi kalau hari ini teman-teman ada yang merasa ya, leaderku nggak enak yo, enak leadermu yo. Nah ini salah teman-teman ya, nggak bisa milih orang tua ya. Kita ini dilahirkan, yang penting kita harus semangat ya, pasti bisa. Saya ada satu materi dikit ya teman-teman ya. Nah, teman-teman hari ini ada yang percaya takdir nggak? Percaya ya? Dan keberuntungan, ada yang percaya keberuntungan nggak? Percaya ya? Nah, takdirnya beruntung atau nggak beruntung? Kalau disuruh milih, pasti ya beruntung ya. Nanti ini agak menarik ya. Ini materi saya agak beda ya sama speaker yang lain ya. Teman-teman, ada yang dilahirkan dan dia itu pinter ya. Memang teman sekolah saya ada yang pinter teman-teman. SD kelas 1 sampai kelas 6 juara 1 terus teman-teman. Luar biasa. Gak ada yang bisa ngalahin dia teman-teman. Ada yang dilahirkan pinter ya, tapi pinternya karena dia rajin ternyata, rajin baca buku ya. Dan kaya ya pasti ya. Maksudnya lebih enak kalau pinter itu kaya, nyambung ya. Tapi ada yang pinter dan hari ini ternyata pas kita ketemu, dia masih biasa-biasa aja. Masih kalah sama teman-teman kita yang sebenarnya waktu dia kuliah IPK-nya, nilainya itu, tapi hari ini luar biasa. Saya punya yang teman yang semacam itu malah punya perusahaan hari ini. Nggak menduga ya. Nah ini teman-teman, kebalikannya. Nah, kita pilih yang mana? Gak bisa milih ya, tergantung lah ya, yang mana aja yang penting kaya ya.
Nah ini kalau diklik, teman-teman nanti akan tahu ya. Mungkin ada yang pernah lihat juga ya. Dombanya selamat semua ya teman-teman. Gak ada yang meninggal, gak ada yang mati. 你说啥动物？是人吗？难道不要让刀下是人吗？不要下是人。Nah ini teman-teman ya, takdir dan keberuntungan. Tadi pagi saya waktu di sini ya buka line-nya, ada ibu siapa tadi ya, berdua sama temennya lagi nawar-nawar belanjaan, tahu-tahu temennya tertimpa besi dan meninggal. Padahal mereka datang berdua ya. Aduh ya, takdir dan keberuntungan teman-teman ya. Memang hari ini kita nggak pernah tahu takdir kita, tapi ternyata takdir itu ada hubungannya dengan apa yang pernah kita lakukan kemarin teman-teman. Nah makanya hari ini lakukan yang terbaik, biar besok kita ditakdirkan yang baik teman-teman. Nah ya. Ah ini lihat film lagi ya. Kalau sama saya nonton bioskop ya. Ini mungkin udah sering ya. Ini salah satu favorit saya ya. Pressure, huh? You look like a million. Take a look. Now listen, it takes people a wee bit longer to warm up to you. Just be patient. Patient and persistent. You're gonna be great. Cases they're having. Hell, a lot of the guys are carrying 2 cases with them. Now, I admire your determination, but I'm gonna walk. You understand what I'm getting at. I just, I don't see any way this can work. But I'm sorry. Thanks for coming in. All the October statements. Mr. Hernandez, give me your worst route. Give me the area nobody wants. What have you got to lose? If I can tell it, you're a hero. Mr. Porter, let's be honest. This is a physically demanding job, and you're, well, crippled. And I don't see how... What? Some people say a man is made out of mud. A both man's made out of muscle. Nervous? Yeah. Oh, you're not, so it's gonna make you a lunch. No. Oh, well, good for me. I guess I'm a little nervous too. No, just you. Well, what are you waiting for? Them to come to the car? Go sell some soap. The greatest value in our catalog
is a double strength vanilla extra. It comes in the 4-ounce. That's right. That's right. That's right. Yeah, I told you to tell the cops. Oh my God! They're doing Larry! We gotta call. Officer, I've done the search. It's hanging over our property. The law says. Do you see my feet? That's pine tar. I've got white carpeting in there, and now I've got a sticky green path from the front door all the way to the back. Rhonda, look where your front door is. Look where the Will you look at the ground? By the people on the degree, they butchered it. Will you stop? Hey, will you please tell me what happened? Gasoline and turpentine in your toilet garage. Oh, Yeah. Good morning. My name is Bill Porter, and I would like to take a moment of your time to tell you about some of the many fine Watkins products available. And, of course, they all come with a 100% money-back guarantee. I don't think so. Some cherry guy. My name is Bill Porter, and I Oh, Peter, would you shut the hell up? Go on, now get back there. Sit. Oh, Sherry, would you get your damn dog? Swear to God. What? My name is Bill Porter, and I was wondering if I could take a moment of your time to show you some of the many fine Watkins products. Joey, I told you to put your pants on. Hey, I want you to have fish you enjoy. Oh, shut off, Brandon, would you? Sherry, your damn dog. God damn it. I'm in the bathroom. Oh, sorry. Obviously, the 12 ounce is the best. But Look, I really don't mean anything. But I respect what you're doing so much. Here, I'd like to help you. Oh, please take it. I don't need charity. If you need spot remover, look at your couch. It's appalling. Yeah, you stand it, did you? Yes. No, candid. May I be candid? Oh, absolutely. In my experience, the greatest value in our catalog is the triple action laundry detergent. And at $3.95 a box, you can see what a great savings that is. How many may I put you down for? 2. Really? And a large bleach. I wouldn't feel good about myself if I didn't tell you about our fabric softener. Walked 10 miles today. No, Billy, don't push yourself so hard. You must be patient, you know. You can't I expect got a sale. You did? Yeah! Almost $50. No! You can do anything. Well, I can do this. I know you can. I'd like to meet Bill Porter. Peter Schaefer. Nice to meet you. Peter's taken over for me. Welcome to Watkins. Thank you. We're gonna miss this guy. Hey, Porter. Excuse me. What's he do? He's a salesman. Seriously. I am serious. He's a salesman. Company. Well, for us? Yeah. Whose idea was that? Mine.